dan karunia dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita limpahan nikmat berupa kesehatan, umur dan kesempatan untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat, juga pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pada hari ini yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam musibah. Di tengah merebaknya wabah yang semakin hari semakin banyak kita lihat, kita perlu memahami bahwa ini adalah bagian dari musibah. Dan setiap musibah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan dan iradatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidaklah menimpa satu musibah di muka bumi dan juga pada diri kalian kecuali telah ada dalam kitab, dalam lauhil mahfuz, sebelum kami melepaskannya. Artinya sudah kami tentukan sebelum musibah itu terjadi. Sesungguhnya hal itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mudah. Jadi musibah yaitu segala perkara-perkara yang menimpa seorang hamba berupa penyakit, berupa masalah, problem, berupa kecemasan, kegelisahan, ketakutan, kehilangan. Ini semuanya yang disebut dengan musibah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin." Kami akan memberikan cobaan, memberikan kalian cobaan, musibah sedikit saja. Berupa apakah musibah di sini? Berupa rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini bahwa ini adalah bagian-bagian dari musibah. Ketakutan, kelaparan. Seperti sekarang kita sangat takut, mau keluar saja takut pakai masker, mau bertemu dengan orang takut salaman, ya, mau mendekat dengan orang takut. Al-khawf, ketakutan, juga kelaparan, ya. Ini juga dari musibah. Kelaparan, tidak punya pangan, tidak punya stok makanan, ini semuanya adalah musibah. Kemudian kekurangan harta, ya, bil khusus, ya, misalnya di lockdown, ya, memang benar karantina secara nasional ataupun secara wilayah, ini akan menimbulkan selain ketakutan juga kekurangan harta karena kurangnya pasokan, ya, daripada makanan atau kurangnya penghasilan misalnya, ya.
juga kekurangan buah-buahan, juga kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa ya kita lihat sekarang berapa jumlah orang yang telah wafat ya. Di Indonesia sudah ratusan, di luar negeri jumlahnya sudah sampai ya, secara total di dunia ini sudah puluhan ribu. Ya. Maka semua ini adalah Allah menyebutkannya sebagai musibah. Ya. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar bagi orang-orang yang sabar. Sebagian orang memahami bahwa musibah-musibah ini lepas dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahwa musibah ini ya hanyalah siksaan. Ya, hanyalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang betul. Tapi di sisi lain bahwa musibah-musibah ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang dengan musibah ini kepada hamba-hambanya. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau mengatakan, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un." Aku menanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Ya. Ta'un ini adalah penyakit yang mematikan. Orang banyak menyebutnya dengan kolera, ya. Yaitu penyakit kulit yang mematikan. Sebenarnya ta'un ini tidak hanya kolera. Ia juga bisa wabah-wabah lainnya yang mematikan. Ya, misalnya SARS atau flu burung atau flu babi misalnya. Penyakit-penyakit yang mematikan. Ya. Atau juga yang lainnya. Sekarang yang kita hadapi adalah COVID-19. Ini bagian dari ta'un. Ini yang perlu saya tegaskan. Jadi ta'un terjemahannya adalah wabah, ya, yang merebak dengan cepat. Kita nyebutnya pandemi. Ya, ta'un itu pandemi. Ya, cuman jenisnya apa? Nah, ini berbeda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau zaman sahabat dengan di zaman yang kita hidup sekarang. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ya, beri aku ilmu tentang ta'un ini, tentang wabah ini, tentang pandemi ini. Apakah ta'un ini berupa apa? Siksaan atau teguran atau apa?" Ya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat antusias, ya, untuk mengetahui urusan-urusan agama dan banyak berdiskusi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu Aisyah adalah salah seorang istri Rasulullah SAW, ya, yang sangat cerdas. Ya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha adalah satu-satunya ummul mukminin yang meriwayatkan hadis terbanyak di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lainnya. Kita tahu itu. Radhiyallahu anha. Karena antusias dari Aisyah radhiyallahu anha menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un, tentang wabah pandemi. Ya. Apa sifatnya? Apakah itu siksa atau apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Ya, fa akhbarani bi annahu 'adzabun yab'atsuhu Allah 'ala man yasha'u min 'ibadihi. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya, kata Aisyah, Nabi mengabarkan kepadaku, memberikan ilmu kepadaku bahwa ta'un, bahwa pandemi itu adalah siksa yang Allah inginkan, ya, yang Allah, ya, timpakan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ala man yasha. Annahu 'adzabun yab'atsuhu Allah 'ala man yasha. Ya. Dan tidak disebutkan di sini siapa. Ya. Jadi ada orang-orang yang Allah inginkan pandemi ini menjadi siksa baginya. Siapakah mereka? Ya. Bisa orang-orang yang
fasik, bisa orang-orang yang tidak beriman, ya. Bisa orang-orang yang munafik. Nabi hanya menyebutkan secara umum kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jadi musibah di sini yang pertama sifatnya adalah siksaan. Ya. Ini bisa menimpa kepada siapa saja yang tidak mau beriman kepada Allah, yang menentang ajaran Allah, yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan hal-hal kefasikan, ya, yang tidak mau taat. Ini menjadi siksa baginya. Na'udzubillah. Ya. Tetapi juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anna Allah ja'alahu rahmatan li'ibadihi al-mu'minin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pandemi ta'un, wabah yang mematikan itu sebagai kasih sayang bagi hamba-hambanya yang beriman. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita perlu renungi kalimat-kalimat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjelaskan bahwa ya, pandemi, bahwa wabah, virus apapun namanya yang mematikan, ya, yang merebak dengan cepat, ini sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman. Allah sayang kepada hamba-hambanya dengan musibah ini. Itu poinnya. Allah sayang kepada hamba-hambanya yang diberikan, diuji dengan musibah ini. Artinya, kalau kita mendapat musibah, ya, berupa ketakutan, yang tadi sudah saya sebutkan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan sandang pangan, ya, kemudian kelaparan, Allah sebenarnya sayang kepada kita. Ya. Yang ini perlu kita tekankan dalam diri kita, bahwa jangan sampai kita menganggap ini adalah siksaan Allah, ini adalah kemurkaan Allah. Tidak, Allah sayang kepada kita. Ya. Musibah-musibah yang menimpa seorang mukmin adalah kasih sayang Allah, bentuk kasih sayang Allah kepadanya. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin hambanya terjerumus lebih jauh ke dalam kehancuran. Subhanallah. Ya. Allah ingatkan dia. Mungkin selama ini dia lalai, Allah ingatkan dia. Mungkin selama ini ia kurang taat, Allah ingatkan dia agar menjadi lebih taat. Mungkin selama ini ia kurang berbakti kepada orang tuanya, ya, maka Allah ingatkan dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Subhanallah. Allah sayang. Iya, Allah sayang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin wa ma min 'abdin yaqa'u at-ta'un fi baladihi, fayamkuthu fi baytihi sabiran muhtasiban, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, illa kana lahu mithlu ajri syahid." Yang sedang viral, ya. Di sini mengutip tentang lockdown atau isolasi di rumah. Ini perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ya, kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba yang merebak ta'un, yang merebak pandemi di negerinya, sekarang bukan di negeri kita saja, di seluruh negara. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Italia adalah negara yang tertinggi dalam angka kematian, kemudian juga Cina pastinya yang sekarang sudah tidak ada yang terpapar lagi, atau negara-negara seperti Iran dan lain-lainnya. Tidaklah seorang hamba menyebar wabah di negerinya. Sekarang seperti kita ini. Ya. Kemudian ia diam di rumahnya. Subhanallah. Fayamkuthu fi baitihi. Dia diam di rumahnya. Ya, artinya apa? Waspada. Artinya apa? Ya. Artinya ia lebih hati-hati. Itu artinya. Ya. Tidak keluar ke sana kemari.
mencari masalah, ya, dengan alasan ya semua takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi Umar Al-Khattab ketika memutuskan untuk tidak masuk negeri Syam radhiyallahu an, ya, karena ada hadis dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, ya, yang berkaitan tentang pandemi ini yang sedang terjadi di negeri Syam, ya. Abdurrahman bin Auf menasihati Umar Al-Khattab, ya, dan beliau ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihafalnya, ya. Kata Abdurrahman bin Auf, inni ilmun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku punya ilmu dari Rasulullah tentang hal itu. Fa akhbirni, kata Umar, kabarkan aku tentang ilmu itu. Umar antusias dengan ilmu dari Rasulullah SAW. Maka kata Abdurrahman bin Auf, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, idza sami'tum bihi, ya, apabila engkau mendengar tentang pandemi, fi ardin, di satu tempat, di satu negara, fala tuqdimu alaih, jangan kau mendatangi negara itu, jangan kau mendatangi kota itu, ya. Makanya ini disebut dengan karantina atau lockdown, apapun namanya, karantina wilayah dan seterusnya, yang sekarang sebenarnya ini ada ilmunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ya. Wa idza waqa'a fi ardin antum biha fala takhruju firaran minhu, jika wabah itu terjadi di satu tempat yang engkau tinggal, di tempat itu, di Indonesia, di Depok, di Jakarta, maka janganlah engkau keluar, ya, dari tempat itu karena engkau menghindari atau melarikan diri dari wabah tersebut, ya. Alaihi salatu wassalam. Jadi kita tidak boleh keluar mencari masalah, ya, karena bisa terinfeksi virus, ya, atau kita tidak boleh keluar karena juga bisa menginfeksikan virus, ya, kita menginfeksikan atau terinfeksikan. Subhanallah, ini namanya lockdown, nggak boleh keluar, nggak boleh, ya, datang ke tempat yang ada wabah nggak boleh, ya. Di sinilah Rasulullah SAW dengan, ya, dengan apa? Dengan kecerdasannya yang luar biasa, yang sangat agung yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, telah mengajarkan kita tentang menjaga diri. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini perhatikan, ya, kata Rasulullah SAW, maksud saya, ya, kalau ia menetap di rumahnya, ia bersabar, ia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, muhtasiban, ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang perlu saya tekankan di kesempatan yang berbahagia ini, bukan hanya ketika kita mendapatkan, ya, sesuatu kesempatan untuk beribadah, ya, bukan hanya ketika mau bulan Ramadan yang sebentar lagi insyaallah kita akan hadapi, ya, karena kita sering baca hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, barang siapa yang melakukan ibadah puasa, ya, di bulan Ramadan karena iman dan ihtisaban. Ihtisaban itu artinya apa? Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Barang siapa yang melakukan qiyam, ya, di bulan Ramadan, ya, karena keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa yang melakukan qiyam di Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadar artinya malam Al-Qadar. Cuman kita sering menyebutnya malam Lailatul Qadar, ya. Ini jadi double, ya. Ya, kalau kita mau menyebutkan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, karena Lailah itu artinya apa? Malam. Ya, barang siapa yang melakukan qiyam di Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, poinnya apa? 3 hadis ini menunjukkan ihtisaban, mengharap pahala dalam satu amalan yang pahalanya besar. Tapi, ya, dalam hadis Aisyah tadi berbeda.
Bukan melakukan satu amalan seperti ibadah sholat, sedekah, berzakat, atau puasa, tidak. Hanya yang disebutkan adalah mukth, stay at home, ya. Ya. Karena sabar, ya, menahan diri, dan apa? Ihtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa, Ustaz? Ya, maksudnya apa ini? Maksudnya adalah ketika kita mendapatkan musibah, apapun musibahnya, wabil khusus seperti ini, kalau kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita mendapatkan pahala itu, bukankah pahala itu menjadi bukti kasih sayang Allah kepada kita? Saya ulangi. Kalau kita dalam situasi mendapatkan musibah apapun, ya, penyakit, kekurangan uang, ya, masalah dalam rumah tangga ini dan itu, penghasilan, tapi bukan kita menghadapinya dengan biasa saja, bukan, ya. Dua di sini, sabar, ya. Kita tidak menyebarkan itu pada kesempatan kali ini. Yang kedua apa? Ihtisaban. Nah, dalam setiap musibah kita harus memiliki, ya, apa? Refleks. Untuk apa? Kita menyebutnya refleks bahasa Inggris, ya. Untuk apa? Mengharap pahala Allah. Ya, lagi jalan jatuh, mengharap pahala Allah. Ya, lagi jalan, ya, tiba-tiba ada orang yang mengambil harta kita, mengharap pahala Allah. Ya. Lagi pandemi seperti ini di rumah saja, mengharap pahala Allah. Kan begitu. Kehilangan sanak familinya, bahkan pasangannya, mengharap pahala Allah. Kan begitu. Ketika kita mendapatkan, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah, itu adalah wujud dari kasih sayang Allah kepada kita. Subhanallah, ya. Makanya Ummu Salamah, ya, ketika kehilangan suaminya itu Abu Salamah, seorang sahabat yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya, Rasulullah sallallahu mengajarkan untuk berdoa apa? Allahumma ajurni fi musibati. Ya. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibah yang aku alami. Subhanallah. Dan berikanlah aku ganti yang lebih baik dari musibah ini. Subhanallah. Berarti kalau banyak musibah dan kita bersabar dan mengharap pahala dari Allah, berarti ini Allah sayang kepada kita. Tentu dengan dua syarat, yaitu bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, ya, dan ia tahu bahwa tidak menimpa kepadanya kecuali apa yang Allah tentukan baginya. Ya. Jadi dia yakin bahwa ini, ya, alam di sini artinya apa? Tahu, artinya yakin bahwa ini tadi seperti yang di permulaan, ya, di permulaan, ya, kajian kita, ya, di permulaan acara ini saya sebutkan bahwa tidak ada musibah di bumi, di langit, ya, dimanapun, pada diri kita juga, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan irada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin bahwa musibah ini, nah, ini syarat yang selanjutnya, ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah menimpa kecuali yang Allah telah tentukan. Iman dengan qada dan qadar. Ya. Ya. Tidak mengeluh. Ya, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa harus seperti ini? Ya, padahal mungkin selama ini kita beribadah dengan bebas, sekarang susah untuk beribadah untuk masjid, padahal cuma 2 langkah aja nggak bisa, ya. Subhanallah, karena pandemi seperti ini, takut terkena virus dan lain-lainnya. Ya, semenjak lahir 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, nggak pernah namanya sholat itu dilarang dan seterusnya. Kita harus yakin bahwa ini adalah telah Allah tetapkan. Ya, ya, bagaimanapun, ya, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersabar. Ya, yang kedua apa? Yang kedua, kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kita yakin ini adalah telah Allah tentukan dan tidak menimpa kita kecuali
apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad alaihi wassalam, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditentukan kepada kami. Dialah Allah, ya, pelindung kami, ya. Dan kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Subhanallah. Maka kalau tiga ini, ya, diapakan? Direalisasikan, ya, dipatri dalam jiwa seorang yang beriman. Ia bersabar, ia mengharap pahala Allah, ia yakin, ya, bahwa tidak menimpanya kecuali Allah telah tentukan padanya. Maka kata Nabi SAW, ya, ia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Subhanallah. Mati syahid, ya, nggak viral belakangan. Kalau orang stay di rumah, apakah ia akan meninggal mati syahid atau seperti orang yang syahid? Ya, hadisnya adalah ini jelas, ya, dengan 3 syarat tadi, ya, jangan dilupakan, ya, yaitu ya, bersabar, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, dan yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kembali, ya, kita ingin menegaskan musibah adalah bentuk kasih sayang Allah kepada orang yang beriman. Ya. Dan orang yang paling banyak diuji, diberikan musibah siapa? Pada Nabi alaihi wassalam, ya. Jadi ujian yang diberikan kepada kita itu tidak ada apa-apanya dengan ujian yang diberikan kepada para Nabi alaihi wassalam. Mana dalilnya? Ketika Rasulullah SAW ditanyakan, ayun nas asyaddu bala'an, ya, orang yang seperti apa yang paling banyak cobaan, musibah, ya. Faqala Rasulullah SAW, al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthalu fal-amthal. Ya, yang paling banyak ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang soleh, ya, para sahabat ridwanullah alaihim. Ada yang kita ujiannya seperti Nabi SAW, ya. Sekarang saya tanya, Nabi SAW ujiannya berat atau tidak? Berat. Beliau lahir dalam keadaan yatim, ya. Bapaknya sudah meninggal, 6 tahun ditinggal oleh ibunya wafat, 8 tahun ditinggal oleh kakeknya. Berat. Alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian Nabi SAW menghadapi perlakuan-perlakuan yang tidak baik di kalangan paman-pamannya sendiri, di kalangan kerabatnya sendiri. Berat, ya. Apakah kita seperti itu? Kita tidak sampai seperti itu. Ketika baru dakwah, orang yang memusuhi adalah kerabatnya sendiri, pamannya Abu Lahab, ya, kerabatnya sendiri Abu Jahal dan lain-lainnya. Sehingga Nabi SAW beberapa kali ingin dilukai, dinodai, ketika sholat dilempari dengan kotoran. Kotoran apa? Kotoran hewan. Cobaan. Bahkan ketika beliau SAW baru mendapatkan pengikutnya diapakan? Pengikutnya dianiaya, ya, sebagiannya dibunuh, ya. Nah, ini adalah cobaan yang diberikan kepada Nabi SAW. Ya, apakah kita seperti itu? Dan ketika hijrah ke Madinah, beliau alaihissalam, ya, mendapatkan ujian lagi. Oh, berarti kalau sudah di Madinah udah enak begitu? Tidak. Nabi SAW setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha dan wafat pamannya, ya, dan kemudian memiliki keluarga, ya, beberapa istri lainnya, ya. Nabi SAW mendapatkan ujian lain, ya. Ujiannya bagaimana? Nabi SAW seringkali tidak makan, ya. Apakah kita seperti itu? Tidak makan beberapa hari, Ustaz, ya. Ana yakin insyaallah antum semua hadirin, ya, ini makan, ya, enak-enak. Nabi SAW
kata Anas, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah makan lebih dari 3 hari dengan kenyang. 3 hari bisa makan, sehari nggak bisa makan. Ya. Ma akala Rasulullah SAW ya khubzan min sya'ir thalathan. Ya, tidak pernah Rasulullah memakan roti utuh dari gandum itu lebih dari 3 hari. Masya Allah. Hadirin di rumah pernah tidak makan nasi? Ya. Makan nasi pastinya. Barakallahu fikum. Setiap hari kalau bisa beberapa kali dalam sehari. Ya Allah. Ya, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ini cobaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Pertanyaannya, apakah Allah tidak sayang kepada Nabi Muhammad? Allah sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru karena Allah sayang kepadanya, Allah memberikan ujian yang banyak. Ujian yang lebih banyak. Subhanallah. Ya. Nah ini. Kemudian juga ketika Nabi Zakaria alaihi salam bertahun-tahun tidak memiliki anak. Bertahun-tahun. Ya, setahun, 2 tahun, puluhan tahun. Alaihi salam dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah tidak sayang kepada Nabi Zakaria? Sayang kepadanya. Sebagai orang nabi yang mengurusi keluarganya, yang mengurusi Maryam bintu Imran radhiyallahu anha. Ya. Tetapi dengan musibah ini Zakaria alaihi salam berdoa puluhan tahun. Ya. Karena beliau khawatir tidak punya keturunan. Kafha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. Ya. Jadi Nabi Zakaria berdoa agar memiliki keturunan. Ya. Berdoanya sehari, berdoanya berpuluh-puluh tahun. Alaihi salam. Ya, jangan sampai kita baru doa sekali udah saya capek nggak mau doa lagi gitu ya. Udahlah ya. Saya udah doa udah berapa kali? Seminggu sih, Ustaz. Baru seminggu ya. Nabi Zakaria alaihissalam doa puluhan tahun. Ya. Agar diberikan keturunan sampai derajat qala rabbi anna yakunu li ghulam. Ya. Wa kanat imraati 'aqira wa qad balagtu minal kibari 'itiyya. Ya. Ya Allah, bagaimana mungkin aku punya anak sedangkan aku sudah tua dan istriku tidak bisa melahirkan. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Subhanallah. Kata Allah, bagi Allah itu mudah. Dan aku juga menciptakanmu, engkau tidak pernah ada sebelumnya. Jadi engkau tidak pernah ada wahai Zakaria sebelumnya, tapi engkau ada sekarang. Dan engkau sekarang berharap mempunyai anak di usiamu yang sudah tua ini dengan istrimu, keadaan istrimu yang tidak bisa melahirkan. Ya, aku mampu, kata Allah SWT, untuk menciptakan. Aku berkuasa. Subhanallah. Jadi pertanyaannya, apakah Nabi Zakaria tidak disayangi Allah? Disayangi Allah. Alaihi salam. Belum lagi Nabi Ayyub alaihi salam. Puluhan tahun Nabi Ayyub alaihi salam dicoba dengan penyakit gatal, penyakit di kulitnya. Ya. Coba kalau kita semua hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala punya penyakit kulit, gatal-gatal. Sehari saja. Gimana perasaan kita? Ya, pengen mandi terus Ustaz ya. Mungkin ke dokter beberapa kali. Nabi Ayyub alaihissalam puluhan tahun. Ada yang menyebutkan 13, 11, 15. Sepanjang ini beliau sakit kulitnya, tapi beliau bersabar. Ya. Apa Allah tidak sayang kepada Nabi Ayyub? Sayang kepada beliau. Alaihi assalam. Ya.
Ridwan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi kita menegaskan bahwa Allah sayang kepada hambanya dengan musibah. Kaitan dengan itu, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali salah seorang ulama, orang menyebutnya ulama tasawuf ya. Ya. Selain itu juga beliau ulama akhlak ya, karena banyak pelajaran-pelajaran akhlak ya, karena tasawuf dengan akhlak ada kaitannya. Ya, penyucian diri, tazkiyatun nufus dengan akhlak ada kaitannya. Baik, terlepas beberapa tentunya karangan beliau yang ada hadis-hadis dhaif, bahkan lemah, bahkan palsu misal. Tapi beliau adalah imam sehingga digelar dengan hujjatul Islam. Ya. Baik. Beliau mengatakan apa? Perhatikan kalimat-kalimat Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Idza ra'aita Allah yahbisu 'anka ad-dunya wa yukthiru 'alaika asy-syada'id wal balwa fa'lam annaka 'azizun 'indah. Ya Allah. Ini Imam Abu Hamid Al-Ghazali ya. Perhatikan kata-kata mutiara ini. Jika engkau melihat Allah menahan darimu keduniaan. Menahan darimu keduniaan maksudnya apa, Ustaz? Ya enggak punya mobil ya, enggak punya rumah. Misalnya gaji kecil ya, kemudian banyak masalah ini dan itu ya. Menahan dunia ya, tidak memiliki penghasilan yang yang ideal, nggak seperti si fulan si fulana yang punya harta banyak ya, uangnya nggak berseri katanya. Subhanallah, uangnya nggak berseri maksudnya apa itu ya? Ya maksudnya mau ngambil berapa aja bisa, 1 miliar, 2 miliar, triliunan pun bisa. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, jika engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala menahan darimu keduniaan, enggak punya apa-apa ya, rumah juga ngontrak misalnya, pekerjaan juga pas-pasan. Perhatikan ini. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberikan kamu musibah asyada'id, hal-hal musibah yang berat. Syada'id, musibah yang bukan yang ringan, yang berat. Wal balwa, dan juga bala. Ya, baru kemarin misalnya tanah longsor, hujan, sekarang pandemi COVID-19 terusnya. Ada apa ini ya? Jangan suudzon kepada Allah, jangan bersangka kepada Allah. Apa kata Imam Al-Ghazali? Fa'lam annaka azizun indah. Subhanallah. Ketahuilah bahwa dirimu sebenarnya ya sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aziz. Ya, aziz adalah berharga. Ya. Bukan sesuatu yang hina. Bahkan kau aziz, berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah. Wa annaka indahu bimakan, bahkan engkau memiliki kedudukan di sisi Allah. Subhanallah. Wa annahu yasluku bika tariqa awliyaihi wa asfiyaihi, wa annahu yasluku bika, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala justru ingin engkau berada di jalan orang-orang ya, wali-walinya, orang-orang yang mereka wali-walinya dan orang-orang pilihannya. Ya, jadi ketika kita dunia nggak ada, ya pas-pasan, kurang, untuk hidup aja susah ya, gali lubang tutup lubang ya, bukan dari lubang tutup lubang di depan rumah ya, maksudnya ngutang misalnya. Kemudian banyak syada'id ya, banyak hal-hal musibah yang berat, al-balwa, pandemi, musibah ini dan itu ya. Maka ketahuilah, kata Imam Ghazali, engkau adalah orang yang sangat berharga di sisi Allah dan engkau memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala ingin kau berada di jalan para walinya dan orang-orang pilihannya. Sampai situ Imam Al-Ghazali berkata tidak. Fahuwa lam yahabid dunya li anbiya'ihi walakin khabba'a lahumul akhirah. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan dunia kepada para nabi-nabinya, tetapi Allah simpan bagi mereka untuk hari akhirnya. Subhanallah. Ya,
Nabi Ayyub alaihissalam ketika sakit berpuluh-puluhan tahun, belasan tahun, ya, apakah beliau menikmati kenikmatan seperti kita orang yang sehat? Tidak, ya. Bisa kerja ke sini ke situ, orang-orang mencemoohkannya, menghinanya. Ya. Dunia tidak diberikan kepada Ayyub alaihissalam. Nabi Muhammad SAW, apakah dunia diberikan kepada Nabi Muhammad alaihissalam? Tidak. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW wafat dan beliau tidak pernah menyimpan 1 dirham pun. Ya. 1 dirham itu berapa Ustaz? Ya, kalau dirhamnya Maroko itu sama dengan 1.500. Ya, kalau kita nyebutnya 500 perak, 1.000 perak, nggak ada yang disimpan Rasulullah SAW. Ya Allah. Nah, kita atau sebagian kita punya rekening jutaan, kita masih menganggap sedikit, bahkan mungkin ada yang miliaran, triliunan. Ya. Ya. Maka kita jangan tertipu dengan dunia ini. Ingat kata Imam Al-Ghazali, dunia tidak diberikan kepada para nabi-nabinya. Jelas? Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, kalau Nabi Sulaiman gimana? Ya, Nabi Sulaiman satu-satunya nabi yang memiliki kekayaan yang tidak terkalahkan, betul. Ya. Dari 25 nabi yang wajib kita imani, hanya 1. Ya. Dan kata ulama, an-nadiru la yu'tabar, yang jarang itu tidak bisa dijadikan patokan. Jelas, an-nadiru la yu'tabar. Ya. Jadi para nabi, kecuali Nabi Sulaiman, ini tidak diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Para imam yang 4 misalnya, apakah mereka diberikan dunia? Tidak. Mereka terkenal dengan zuhudnya. Kecuali 1, Imam Malik, betul. Ya, karena beliau hidup di zaman khalifah. Ya. Khalifah. Ya. Harun ar-Rasyid di dalam khilafah Abbasiyah yang benar-benar saleh, yang menghargai ulama, betul. Hanya Imam Malik. Tapi Abu Hanifah rahimahullah taala, kemudian Imam Asy-Syafi'i, apalagi Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad juga terkenal dengan zuhudnya, bahkan Imam Ahmad menulis kitab zuhud. Ya, apakah Imam Ahmad diberikan dunia? Tidak. Subhanallah. Jadi kita kembali kepada perkataan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Allah tidak memberikan dunia untuk para nabi, tetapi Allah menyimpannya bagi mereka untuk akhiratnya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada Fir'aun, kepada Qarun, dan orang-orang yang semisalnya. Subhanallah. Ya, ini. Jadi Allah tidak berikan dunia kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Ayyub, kepada Nabi Yunus, kepada nabi-nabi yang saya sebutkan, kecuali Sulaiman alaihissalam yang memiliki kekayaan yang berbeda dari nabi lainnya. Ya, tapi Allah berikan kekayaan yang berlimpah itu kepada Qarun dan Firaun. Qarun dan Firaun. Kita tahu Qarun? Ya. Enak, nikmat. Tapi apakah Allah sayang kepada Qarun? Tidak. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah. Dan kami berikan kekayaan kepada Qarun yang kunci-kunci kekayaannya itu dibawa oleh unta-unta yang besar. Kebayangkan? Qarun punya apa? Punya kamar-kamar, rumah-rumah yang isinya emas. Nah, kamar-kamar atau gudang-gudang emas ini kuncinya saja dibawa oleh unta-untanya yang banyak, yang besar-besar. Jadi bukan emas yang dibawa, kuncinya aja. Kira-kira kayaknya seperti apa? Ya. Mungkin kalau ada di atas triliun itu Qarun punya itu semua, ya. Sehingga kalau ada harta, ya kita nemu, ya, bukan rumah orang pastinya, nemu misalnya di dalam tanah atau misalnya di lautan ada apa namanya mutiara, kita nyebutnya harta karun, ya.
Harta karun atau harta misalnya yang terendam di dalam lautan, kita nyebutnya harta karun ya. Di tanah mungkin ada yang menguruk, dalam ada tanah, kita menyebutnya harta karun karena menunjukkan karun itu banyak. Korun itu banyak hartanya. Tapi apakah karun dicintai Allah Subhanahu wa taala? Apakah karun disayangi Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Jelas. Ya. Firaun, Allah berikan kepadanya kekuasaan Mesir. Mesir punya Firaun. Firaun memiliki kekuasaan, tentaranya lebih dari 1 juta. Alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun? Am ana khairum min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin? Kan gitu kata Firaun. Kau tidak melihat ini sungai-sungai mengalir di bawah kakiku ini? Punya aku. Mesir punya aku. Piramid yang 3 di Giza punya siapa? Punya Firaun. 5.000 tahun sebelum Masehi, Firaun membangun piramid, dan piramid itu tidak pernah di maintenance, ya, dirawat dengan signifikan. Kira-kira teknologi modern mana yang bisa menyaingi piramid? Semennya pakai apa? Traktornya gimana? Dulu nggak ada peralatan seperti itu. Subhanallah. Dan Allah jelaskan wa fir'auna dzil autad. Ya, dalam kajian tafsir saya jelaskan. Firaun yang memiliki pasak. Ulama, ya, mufassirin zaman sekarang menafsirkannya dengan piramid. 3 piramid. Pasak karena kuatnya, kokohnya ribuan tahun, dia tidak perlu dirawat. Baik. Poinnya adalah Firaun punya dunia, tapi Allah tidak sayang kepadanya. Nah, ini poinnya. Di sisi lain para nabi, Allah tidak berikan dunia, tapi Allah sayang kepada mereka. Sehingga jangan pernah orang menyangka kalau ia punya harta, Allah sayang kepadanya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman, kan gitu. Saya baru dapat duit nih 1M, dapat proyek nih, ya. Terus dia mengatakan apa? Allah memuliakan diriku. Siapa bilang? Belum tentu. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Salah. Jangan sampai kita mengatakan ketika rizki kita berkurang, ya, banyak kebutuhan ini dan itu, kemudian kita mengatakan apa? Tuhanku menghinakan diriku, nggak sayang kepadaku. Tidak. Justru Allah sayang kepada kita dengan musibah ini. Subhanallah. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu perkataan Imam Ghazali rahimahullah taala berkaitan tentang musibah. Ya. Jadi kita jangan pernah suudzon, ya, dengan musibah yang Allah berikan kepada kita. Kita harus meyakini itu adalah sebagai kasih sayang Allah. Satu lagi, ya, tadi saya telah memaparkan contoh dari para nabi dan perkataan Imam Ghazali. Satu lagi adalah dari sejarah seorang imam juga yang sangat terkenal juga, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, baik. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala karangannya ratusan. Ulama rabbaniyin, ya, insyaallah subhanahu wa taala. Dan beliau juga seorang komandan perang. Suatu hari ada masalah dengan penguasa ketika itu sehingga dia dipenjara. Kita lihat perkataan daripada Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Apakah Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika dipenjara ia merasa Allah nggak sayang sama aku gitu kan? Kalau kita mungkin jangankan masuk penjara, mungkin kita terasingkan atau kita masuk ke pelosok karena suatu hal, dikejar oleh musuh, kita merasa diri kita dihinakan Allah. Boleh. Ketika Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala masuk penjara, beliau mengatakan apa? Ma yaf'alu a'da'i bi. Apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Maksudnya apa ini? Maksudnya silahkan lakukan apa saja yang mereka inginkan. Ibnu Taimiyah ridha. Ibnu Taimiyah ridha. Ana jannati wa bustani fi sadri. Ya Allah. Lihat kata-kata ini.
bagi aku. Walaupun mereka memenjarakan aku setahun, 2 tahun, 3 tahun, beberapa tahun, bagi aku surgaku, tamanku ada di dalam hatiku. Jelas? Sekarang saya tanya, kalau orang memiliki kekayaan, rumahnya gede, tapi hatinya nggak pernah puas, kira-kira gimana? Rumahnya berapa? 3.000 meter persegi, masya Allah. Ya. Terus punya apa? Ya. Punya halaman 2 hektar, tapi hatinya sempit. Ya. Nggak puas, ya. Kemudian gelisah. Buat apa? Apakah ada ketenangan di situ? Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan apa? Aku di penjara ini, kita tahu penjara. Ya. Waktu saya ke Maroko, ya tambahan aja ya. Jadi saya pernah ke daerah Meknes namanya. Di situ saya diajak, jadi ada namanya penjara bawah tanah. Itu umurnya sudah ratusan tahun. Ya, kalau nggak salah 1600 Masehi gitu. Ya, masuk tanah. Ya. Nggak ada kamar-kamarnya, nggak ada. Ya, ditutup tentunya jalannya. Jadi dari atas cuman kelihatan apa seperti lubang. Dibilang di sini dulu penjara. Ya Allah. Ya, kalau masuk penjara itu udah gelap. Mau ke belakang mau apa nggak bisa. Ya, cuman satu, bertahan agak lama atau mati. Ya, kecuali dikeluarkan oleh penguasa. Bayangkan. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan apa? Silahkan mereka melakukan apapun, musuh-musuhku. Aku, surgaku, tamanku ada di dalam hatiku. Ya. Jadi Ibnu Taimiyah di dalam apa namanya penjara nulis buku. Nah ini juga tambahan bagi kita. Oh, di rumah aja nggak bisa keluar karena COVID ya. Akhirnya apa? Ya, melakukan hal-hal yang nggak bermanfaat ya, ngabis-ngabisin waktu. Baca Quran, kesempatan. Saya sisipkan karena penting. Ya, salat, qiyamul lail, ya, puasa. Ya. Kalau dulu mungkin sibuk, ya berangkat gelap, pulang gelap kan begitu katanya. Sekarang kan nggak berangkat. Nggak ada alasan untuk tidak berjamaah. Ya dulu nggak berjamaah subuh misalnya buru-buru. Sekarang bisa berjamaah dengan keluarga dan pahalanya sama insya Allah subhanahu wa taala dengan kondisi seperti ini. Baca Quran, bisa puasa. Dulu lemes puasa gitu kan. Karena sibuk di luar, sekarang ada kesempatan. Ya, Taimiyah rahimahullah taala menulis buku. Ya. Di penjaranya. Juga Buya Hamka, beliau juga menulis buku dalam, bahkan ketika Buya Hamka di penjara, tafsir Al-Azhar 30 juz ditulisnya. Nah, kita berapa bulan ini isolasi diri, apa yang sudah kita tuliskan? Subhanallah. Masih ada ya. Ana jannati wa bustani fi sadri sijni khalwah. Ya Allah. Ya. Ditahannya aku dalam penjara ini adalah sebagai khalwat. Ya. Artinya apa? Menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Nah, kira masa khalwat nih, isolasi diri kan masa khalwat. Ya udah kita perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Ya, jangan kita merasa bete ya, tentu manusia bete pastinya ya, tapi ya, jangan sampai bete itu membuat kita apa? Tidak beribadah. Justru ketika kita di dalam sijen ini kita nggak tahu. Ya mungkin 3 bulan, 4 bulan. Nah, Ibnu Taimiyah berapa tahun di dalam penjara? Tapi beliau mengatakan apa? Khalwah. Bahwa penjara bagiku adalah khalwah, tempat untuk menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qatli syahadah. Ya, dan matinya aku insyaallah adalah syahid. Ya. Wa ikhraji min baladi siyahah. Dan dikeluarkannya aku dari negeriku itu adalah wisata. Ya, jalan-jalan tuh. Jadi Ibnu Taimiyah keluar dari kampungnya di penjara, tapi Ibnu Taimiyah bilang apa sih ya? Nggak boleh balik lagi kampungnya. Ibnu Taimiyah di mana? Al-Harran ya, di Harran. Ibnu Taimiyah berasal dari Harran, dekat dengan Irak. Tapi beliau lama di Damaskus dan meninggal di Damaskus. Subhanallah. Baik. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari semua paparan tadi kita bisa memahami bahwa
cobaan-cobaan yang diberikan kepada kita, musibah-musibah baik yang kecil ataupun yang sedang, bahkan yang besar, ini sebenarnya adalah Allah menyayangi kita. Ingat, ya, semakin banyak bala, semakin Allah menyayangi kita dan Allah ingin menghapuskan dosa kita. Ya, kata Nabi sallallahu, ya, la yazalul mu'min yusibuhul bala hatta yamshiya 'alal ard wa ma 'alaihi khati'ah. Ya Allah. Tidaklah seorang mukmin terkena bala, terkena musibah lagi, musibah lagi, sehingga ia berjalan di muka bumi tidak ada dosa yang menempel satupun pada dirinya. Ya Allah. Jadi kita dengan musibah ini kita harus yakin bahwa Allah sayang kepada kita, ya, bahwa Allah ingin menghapuskan dosa kita, bahwa Allah ingin menjadi kita lebih taat, bahwa Allah ingin kita menjadi hamba yang lebih bersyukur, ya, atas nikmat-nikmat yang diberikannya, bahwa Allah ingin menjadikan kita orang yang lebih dekat lagi kepadanya, bukan orang yang menjauh kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menjadikan kita hamba-hamba yang benar-benar ridha, ya, dengan apa yang kita hadapi sekarang. Dan semoga Allah menyayangi kita, ya, dan melindungi kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.